Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak yang rahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan, dicurahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat. Semoga apa yang kita lakukan setiap malam Jumat ini merupakan taklim rutin ya, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sangat berlipat baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita, penuntun hidup kita, supaya kita selamat dunia maupun akhirat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah, jamaah Masjid Al-Hikmah yang disayang Allah, pada kesempatan malam hari ini sedikit menyambung apa yang kita bahas pada Ahad pagi yang tanggal berapa ya? Ada ingat ya? Ya, sedikit kita mengambil hikmah dari surat An-Nazi'at. Ya. Kita mengambil pelajaran apa yang ada di dalam surat itu. Di awal kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat 4 apa ya? Itu ya. Hikmah-hikmahnya yang kita harus pahami bersama. Pada ayat pertama sedikit mengulas kembali ya di dalam surat An-Nazi'at. Wis hafal kabeh nggih insyaallah nggih. Oh dereng nggih, kapan-kapan dihafal nggih dites nggih, setunggal-setunggal nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Kan gitu ya. Ya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar kan gitu ya. Kemarin sedikit kita ya berbicara tentang maut akhirnya kan. Ya, dan wan nasyitati nashto, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan halus, lemah, lembut. Nah, kemarin sampai ada yang bertanya gitu ya, kalau misalnya pas sakaratul maut kok ginjal-ginjal atau gimana itu ya? Itu gimana? Nah, kita dalam kategori seperti manusia layaknya jangan sampai kita menghakimi seseorang dengan kondisi ya, sakaratul mautnya. Karena apa? Karena sakaratul maut itu kan memang menyakitkan. Bahkan Kanjeng Nabi ketika detik-detik ya, sakaratul maut beliau itu sampai mohon kepada Allah, sakitnya itu hanya ditimpakan kepada beliau. Sakitnya sakaratul maut seluruh umatnya. Oh, saking sayangnya Kanjeng Nabi kan begitu nggih. Nah, artinya apa? Ya dari sini kita kalau memahaminya berarti kita harus hati-hati. Hidup di dunia ini yang secara usia kita terbatas. Dulu sempat kita singgung bahwa di dunia ini sebenarnya kita tidak lama. Ada yang ingat hitungannya berapa lama? Halo? Hah? Berapa hari kita di dunia ini? Ya banyak, ada beberapa versi, tapi kalau mau hitungan pakai surat As-Sajdah ya, yudabbirul amra minas sama ilal ardu ma yaruju ilaiha fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Jadi
Allah mengurus urusan alam semesta ini dalam satu hari yang hitungan kita itu berapa? Alfasanah, 1000 tahun. Jadi kalau usia kita itu sebenarnya di dunia kalau hitungan manusia 63 atau 70 tahun, jane kalau menurut Allah secara hitungan Allah berarti cuma berapa menit? 86 atau 90 menit. Jadi sebentar banget ya. Nah, ketika sebentar itu dan kita pasti mati. Siapa yang tidak ingin mati, Ngacung? Pasti mati kan? Nah, cuman ada rahasia kematian di mana kita nggak tahu, kapan kita nggak tahu, artinya dalam kondisi apa kita juga nggak tahu. Ya. Kapan itu berarti usianya kita masing-masing nggak tahu. Ya. Bagaimana kita juga nggak tahu. Ada orang sing wis lara-laranen, sakit-sakitan tapi ora mati-mati, nganti sing di sekitare bosen sampai ngomong aku wis ikhlas banget lho nek ramane iki dipundhut. Kuwi jane tanda putus asa apa bener-bener ikhlas? Iya kan kadang-kadang jan anak-anak wis kumpul ikhlas banget lho yen ibune biyunge iki dipundhut wong wis lara-laranen gitu ya. Nah, itu pertanyaan buat kita, jane itu bentuk keikhlasan atau bentuk keputusasaan menghadapi orang tua. Gitu mboten? Kan sering digambarke nggih. Bapak ibu kuwi momong 10 anak kuat mboten? Kuat. Tapi 10 anak momong biyunge kuat mboten? Wih. Iso rebutan. Rebutan apa? Rebutan emoh. Iya kan sering kali wis lah ning nggone rekabahe ya, mbok kowe sing ragil dhewek, kowe sing biasane ning manggon ning omahe, engko omahe nggo kowe, nggo Rika. Sing penting mase Mbak Yune iki nyuplai duwite bae. Kuwi sakjane Mbak Yune karo Mbak Mamas iki sakjane mung bebeh wae. Momong wong tua. Tapi memang repot nggih, orang tua niku nek sudah usianya di atas 60 tahun ke atas, iku biasanya nenggone anake mboten betah nggih. Betah napa mboten? Lagi dok wis pengene bali. Ya kuwi. Jadi kadang-kadang anake nggih bingung. Jane sing salah jane bapak ibune napa putrane niku. Tapi memang ya Allah luar biasa karena saya juga ngalami ya yang namanya orang tua kalau sudah sepuh itu aduh benar-benar kita harus sabar. Mulane kalau kita bisa mendampingi orang tua sampai akhir hidupnya dengan sabar, pahalane surga. Temenan Bu, Kanjeng Nabi niku ngantos matur ciloko ini ping 3. Artinya apa? Kalau ada seorang anak menemui orang tuanya dia sudah usia lanjut kok orang mlebu surga, berarti anak iku ciloko mencit. Temenan itu. Nah, kalau orang tua dikabarkan bagi yang mempunyai anak perempuan 2 insya Allah dijamin masuk surga. Sinten sing putrane wadon kalih sinten? Alhamdulillah dijamin masuk surga. Syarat ketentuan berlaku. Tapi ternyata Bu, untuk kondisi sekarang ini mendidik anak itu lebih gampang anak lanang apa anak wadon? Pada baik. Saya kemarin ketika pas nungguin mertua di geriatri ketemu dengan teman saya. Teman saya itu bagian yang khusus yaitu rehabilitasi atau apalah pengobatan anak-anak remaja yang terkena penyakit HIV AIDS. Usianya SMP karo SMA. Rata-rata lanang. Artinya apa? Dia kayaknya sudah terlibat, dia sudah terpengaruh ya dengan pergaulan bebas LGBT itu Bu. Dan lebih repotnya lagi kebanyakan orang tuanya nggak tahu.
Gitu. Dan memang mereka dirahasiakan Bu identitasnya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, artinya apa? Pesan dari temanku, jangan merasa aman ketika anak laki-laki kita sering bermain-main dengan anak laki-laki yang lain, ketok akrab banget, jangan merasa aman. Kalau dulu ada anak laki-laki dan anak perempuan bermain bersama, mbok khawatir nggih? Halo? Wedi mbok mulie nggih. Muli-muli kok gembol. Tapi ternyata sekarang lanang karo lanang, Bu. Wadon karo wadon. Jadi memang diprediksi engko manusia di muka bumi ini punah, Bu. Punahnya mergo apa? Ora ana keturunan. Sebabnya apa? Wong lanang kok kawin karo wong lanang, wong wadon kawin karo wong wadon. Nah, itu koyok generasine kaum sinten? Nabi Lot. Naudzubillah min dzalik. Mbok engko murkane Allah itu bisa mengenai siapa saja, tidak hanya yang sedang menjalaninya. Kan pernah saya sampaikan di sini kan kisah di mana? Di Desa Leketang. Ada yang ingat? Desa Leketang, Banjarnegara? Lupa ya? Iya ya. Saya tuh pernah dikasih tahu bahwa orang Indonesia itu daya ingatnya cuma 2 bulan. Angger wis 2 bulan kelalen. Saya masa sih 2 bulan? Lama banget. Di tempatku sekarang ngaji besok kelalen kok. Tapi artinya Ibu Rahmati Allah, kasus di Desa Leketang itu satu gerumbul lah. Satu gerumbul itu memang sudah seperti kaumnya Nabi Lot. Ora pandang bulu, wadon karo wadon, lanang karo wadon, anak karo bapak, anak karo biyunge, dulure, kakak adius, masa bodoh. Maka suatu malam itu terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Karena kondisi hujan, orang tidak ada yang keluar. Tapi begitu besok paginya pada keluar itu menghadap, saya agak lupa menghadap pada ke utara atau kemana itu, heran. Loh, kui ono gunung namanya Bukit Gunung Pangamun-amun, kuwi tompal Bu, kerowak Bu. Jadi misalnya gunung begini ono kerowakane dan bekas kerowakane langka. Ning endi? Ternyata ada gunung begini lembah niki ono apa jenenge sing grumbul kuwi mau Legetang wis ketutup. Dibleki karo kuwi. Makanya di situ ada prasasti. Di sini telah meninggal sekian ratus orang. Plus ada tamu itu 9 orang kalau nggak salah. Buka aja Google. Cerita tentang Desa Legetang. Dan itu tidak hanya di situ sebenarnya permasalahannya. Ya, saya pernah ke Medan, di sana juga ada kisah suatu lembah dekat sungai itu mirip, ya gitulah, bebas lah. Kaum nudis itu wis orang kelambi lah, podo-podo gitu ya. Suatu saat ada banjir bandang, desa itu, gerumbul itu hancur, habis. Naudzubillah min dzalik. Nah, kembali kepada tadi, kalau kita ingin dicabut nyawanya dengan halus, berarti harus nopo? Benar-benar bersiap-siap. Siap-siap terhadap apa? Iya, baik kematian ataupun sangu mati napa sangu urip, Pak? Sangu sangune mati niku napa? Sangune mati mbok mung mori, sangune urip neng alam barzah, urip neng akhirat. Iya kan? Kita kan nanti setelah masuk ke liang kubur sebenarnya mati apa urip? Yakin? Yakin apa mboten? Jere lo memang ceritanya agama, kita setelah nanti dimasukkan ke dalam liang lahat, ya itu kita bangun, ditakoni, sing nakoni sinten? Namine sinten? Mungkar, nakir, ditakoni napa? Terus sopo pangerane sira? Terus napa meneh? Kelalen. Pertanyaannya wonten pinten? 100 napa sedasa? Halo?
Lho iki pelajaran SD. Nggih, untuk mengingatkan, ayo mulai diingatkan ya, siapa Tuhanmu, sapa pangeranmu nggih. Terus siapa nabimu, terus apa kitabmu, terus apa agamamu. Cuman kok pertanyaannya nggo bahasa Arab, Ibu. Kira-kira saged mboten, Bu? Nggih nyuwun putune damelke kepekan nggih, Bu nggih. Pas mati kan nglebok. Wes mboten sempat buka kepean, mboten saged njawab iki dikebuk malaikat nggih. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lah kalau kita semua itu ahli ilmu, ahli sering mencari ilmu di dalam majelis taklim kok dimudahkan ketika menjawab itu semuanya nggih. Amin. Sadurunge kuwi kan kudu mengalami kematian itu. Kematian itu akan sulit kalau kita banyak maksiatnya. Kematian itu akan mudah jika kita ya banyak amal kebaikannya. Tetapi cara kematian kita tidak ada yang tahu. Kemarin sempat disinggung kan, jangan dikira orang sing kelelep, jangan dikira orang yang kena kobaran, jangan dikira orang yang ketimbun bangunan itu dia dalam kondisi yang hina. Atau jangan dikira seorang ibu yang melahirkan anak kemudian meninggal terus dia sia-sia, enggak. Kalau sabar dalam menghadapi itu semua, insya Allah dapat pahala syahid. Kan begitu nggih. Oh, tapi ojo njaluk nggih, aku pengen matine kelelep mboten sah. Nggih. Niku nggih. Terus kemudian kemarin kan wan nasi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha, dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat, wasabihati sabha wasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Ini ada beberapa versi ya teman, ini ini kan bahwa yang melakukan itu adalah malaikat fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur segala urusan di dunia ini. Ibu rahmati Allah, saya ingin langsung ke ayat ke-6 dan ke ayat ke-7. Gimana? Yauma tarjufur rajifah tatsba'u harratifah. Pada hari ya, yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta ini. Ini berarti cerita tentang apa? Kiamat. Kiamat itu akan terjadi dengan 2 kali tiupan. Tiupan pertama disebut rajifah. Tiupan kedua disebut radifah. Okay. Kalau rajifah tiupan pertama, maka seluruh alam semesta ini akan terjadi goncangan hebat yang kita sebut dengan kiamat. Kan begitu nggih? Nah, kiamat itu nanti ya sing digambarke ibu lali karo anake, bapak lali karo bojone, anak lali karo ibune, wis ngurusi dewek-dewek, bahkan digambarkan lagi nyusui wis ditinggal. Karena apa? Sibuk dengan urusan sendiri-sendiri ketika terjadi kiamat. Nah, setelah semua hancur, baru tatsba'u harratifah, diikutilah dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu adalah membangkitkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita dikembalikan seperti semula. Bapak rahmati Allah, kalau kita bicara ini berarti kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar, dan kiamat kubro itu belum akan terjadi kalau belum terjadi pendahuluannya. Ada beberapa pendahuluan yang pernah saya sampaikan dulu. Satu, halo, apa yang ingat? Kelalen. Telaga atau danau Tiberian itu menyusut, tidak ada airnya. Informasinya saya juga belum pernah melihat ya, cuman ada di YouTube, katanya sekarang airnya tinggal sepertiga. Airnya tinggal sepertiga. Yang kedua ya, itu kebun kurma, saya agak lupa nama kebunnya ya, itu tidak berbuah selama 2 tahun berturut-turut. Yang ketiga, daerah Timur Tengah itu jadi subur, hijau. Ya.
Cuman saya beberapa kali ke sana sih belum melihat ya. Cuman ada beberapa YouTube yang menggambarkan kok sekarang ada yang hijau-hijau gitu ya. Wallahu alam. Ya. Tetapi seperti digambarkan misalnya gini. Ini kalau di dunia pertanian, teknologi pertanian yang paling canggih itu ada dua negara, yaitu Israel dan Cina. Kok paling canggih gimana? Iya Ibu Pak rahmati Allah. Pasir sing ora ono apa-apa nih itu sudah ditanduri dan uwoe kayak gini. Hebat-hebat. Dan lebih hebat lagi itu bisa seragam semuanya. Jadi kalau kita ke pasar bawa penggaris, misalnya jeruk gitu ya, itu nek dihitung itu panjangnya 5 cm, maka 5 cm semua. Mereka bisa bikin seperti itu. Kalau di Indonesia gimana? Wong tanahnya subur belum tentu awoh. Iya kan? Tanahnya subur aja belum tentu berbuah. Jangankan bisa seragam. Dan salah satu katanya informasinya di daerah NTB atau NTT itu ada kebun yang milik mereka. Nah, Cina juga sama, Bu. Pertaniannya maju sekali. Orang iso nyirami ini gen irit, maka sistem yang dipakai adalah sistem pengairan drip atau tetes. Di Indonesia sudah mulai ingin diterapkan. Tapi banyak masyarakat yang tidak tertarik. Kenapa? Banyune isih pirang. Tapi air yang banyak sekali itu ternyata melenakan. Contohnya melenakan apa Ibu Pak rahmati Allah? Saya datang ke Patik Raja dulu tahun 2003, itu rasanya ngelus dodo. Kok ngelus dodo? Lah iya toh. Nun sewu sawah di sini berapa kali nanamnya? Dua kali. Kenapa nggak bisa 3 kali? Nggak ada air. Ini loh gawa, di sana serayu. Masya Allah. Saya itu jujur aja. Ya Allah, kenapa ya? Nah ini, aneh kan? Padahal air berlimpah ruah. Kalau nggak ada air, lah itulah. Jadi ketika suatu masyarakat diberi sumber daya yang berlimpah, itu cenderung cara berpikirnya itu tidak kreatif. Tapi ketika masyarakat itu diberi kesulitan, maka mereka biasanya kreatif. Ibu Bapak Allah, kalau nggak percaya silahkan datang ke Pantura atau Pantai Selatan. Di pinggir-pinggir pantai itu yang tanahnya pasir, mereka sudah mulai nanam sayuran. Saya dulu ketika di perusahaan sering ikuti sampai Indramayu, sampai Kerawang sana itu, ya petani-petani nginep di lahan, tidur di lahan sampai panen. Nanti ketika panen mereka baru pulang. Airnya dari mana? Nimba, nyirami. Saya belum pernah nemu itu di Patik Raja itu petani kok nyiram nganggo nimba. Oh sudah kok. ya itu. Nah, itu kan terkait dengan teknologi ya. Artinya apa? Kenapa kok itu tidak dicari solusinya? Kenapa itu tidak diteruskan supaya masyarakat itu menerima manfaatnya? Saya hanya mengambilkan contoh di daerah Cirebon, saya ketemu dengan seorang petani yang sangat luar biasa. Ya, petani ini kemudian membeli mesin truk Nissan Tuhan dimodifikasi, narik air sejauh hampir 3 km untuk mengairi masyarakat di sekitarnya. Insya Allah. Kok bisa ya? Wallahualam. Saya tidak melihat bagaimana itu gagal atau tidak. Tetapi nun sewu. Kalau kita perhatikan, masyarakat yang sumber daya alamnya itu melimpah, seperti nyanyian Kus Plus. Gimana nyanyian Kus Plus? Tongkat dan kayu jadi tanaman, kolam susu bukan lautan. Artinya apa? Nganti ranting dibuang iso dadi tanduran saking subure. Ya, saya petani. Hanya sedikit cerita saja. Ya, hanya sedikit cerita, saya menyediakan pralon sebesar
1,5 in, narik hampir 1,5 kilometer dengan tujuan ditampung, silahkan masyarakat mengambil bareng-bareng nanti di sana buat taman, tapi ditolak oleh masyarakat. Masyarakat itu nggak mau. Akhirnya tak ambil kembali, yang memanfaatkan desa lain. Saya sampai nggak habis pikir, kok bisa ya? Maka harus melakukan lobby lagi kepala desanya. Saya Pak, masalah air di sini itu harus bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Dan sekarang ya, ketika orang bicara tentang air kok sendiri-sendiri, maka kita menyalahi sunatullah, Pak. Sunatullah itu mana Kanjeng Nabi matur, urusan banyu, urusan api, listrik, banyu, padang pengembalaan itu tugasnya negara, tugasnya pemerintah untuk kebutuhan masyarakatnya. Maka akhirnya apa? Daerah sekitar saya mulai nggak ada air. Nggak ada air. Kenapa? Ya karena sudah kalah dengan pemodal-pemodal besar, ditutup dari sentup sana. Padahal dulu sudah saya ajak bareng-bareng. Ayo bareng-bareng dibangun. Nah itu. Tapi qadarullah ya sampai hari ini belum tercipta. Artinya apa? Ketika mereka menganggap bahwa wah aku sanggup lah, nggak perlu mikir orang lain. Nah ini kesalahan. Gitu ya. Nah kembali kepada tadi kiamat. Ya. Kalau misalnya terus kemudian digambarkan bahwa akan terjadi kekeringan selama berapa tahun? Tahun pertama Allah menahan air tidak turun ke muka bumi setengahnya. Tahun kedua 3/4-nya, tahun ketiga itu sama sekali tidak ada air. Sehingga manusia yang punya uang sampai miliaran pun nggak ada gunanya ketika nggak punya air. Maka saat itulah terjadi huru-hara, terjadi bunuh-bunuhan. Kalau belum terjadi itu ya memang belum. Tapi apakah itu pasti? Wallahualam. Yang lebih repot lagi ketika kita bicara tanda-tanda kiamat kecil, itu kiamat besar tanda-tandanya. Yang tanda-tanda kiamat kecil ada yang ingat nggak? Covid, kiamat kecil ya. Tanda kiamat kecil yang digambarkan di dalam hadis arba'in itu kan yang pertama, jika orang sudah berlomba-lomba apa? Memperindah, memperbagus, memperelok masjid tanpa memperhatikan, memperindah, memperbagus jamaah. Nah, berarti sekarang ini Nun Sewu, masjid ini untuk berapa RW? 1 RW, 2 RW masjid ini? 1 RW 3 RT. 1 RW berapa orang? 100 itu 1 RT nggih. 1 RT. Berarti kalau 3 RT berarti 300 nggih. Ada berapa musola Pak di RW sini? Musolane 5. 7 nggih. Musolane 7. Masjidnya 1. Berarti ada 8. Berarti kalau 300 dibagi 8, misalnya gedene pada 300 dibagi 8 ketemunya berapa? Berapa? 35. Nah, diperhatikan aja setiap musola itu sudah ada enggak orang 35. Kalau ini sih insya Allah lebih ya. Insya Allah lebih nggih. Artinya harusnya memang semakin ke sana masjid itu penuh, tetapi kenyataannya enggak. Orang lebih seneng kalau saya juga kadang-kadang ngalami Pak, kondisi lagi males banget tuh pinginnya sholat dewek neng omah. Kan begitu ya. Nah, kalau itu terjadi ya memang benar sekarang ini saatnya zaman akhir. Siap-siap aja kita harus memperbanyak perbuatan baik kita.
Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ketika nanti ya seorang ibu melahirkan tuannya. Tuan itu apa ya? Coba sekarang. Sekarang itu sing lebih takut anake apa biunge? Biunge lebih takut kepada anake apa anake lebih takut sama biunge sama ramane?